gede, kebayang gitu ya, kotoran unta. Sampai di satu hari ketika Rasul keluar rumah mau ke Masjidil Haram, kok nggak ada kotoran unta, nggak ada biasanya. Berangkat terus. Keesokan harinya keluar, tidak ada lagi. Berangkat terus. 2 kali. Hari ketiganya, ketiga kali berikutnya, ketika Rasul keluar rumah, ternyata kotoran untanya masih belum ada. Rasul tahu yang naruh itu siapa, rumahnya di mana, tahu. Dibiarin. Bahasa kitanya kuat-kuatan, kuat-kuat sabar atau kuat-kuat yang bersangkutan berbuat begitu. Ya. Ternyata kemudian kan yang bersangkutan dalam kisah tadi itu udah 3 hari tidak naruh kotoran unta. Akhirnya apa itu? Rasul datang mengetuk pintu orang Yahudi tadi. Tok tok tok. Itu setelah itu dibuka pintu. Kaget orang Yahudi tadi. Ya. Sampai berkata begini, 5 hari ziarah ya Muhammad, wahai Muhammad, mau ngapain? Mau ngebalas? Mau ngapain sih? Muhammad, mau ngapain? Kata Kanjeng Rasul, lam tadha ma kunta tadhahu fa hasibtuka maridun fajitu ajruka. Enggak, Mas. Ini aja saya heran, kok udah 3 hari ini Anda tidak melakukan aktivitas rutin Anda, kan gitu. Ya saya heran, kaget. Saya khawatir Anda sakit. Karena saya khawatir Anda sakit, ya saya datang menjenguk untuk memastikan Anda sakit atau tidak. Coba digituin, mungkin kalau di sebagian masyarakat kita sekarang ada tetangga yang usil begitu, nggak sakit aja disumpahin, biar sakit loh. Apalagi kalau betul sakit, mungkin apa kira-kira? Jangan kata dijenguk, mungkin disumpah serapahin kalau orang zaman sekarang. Itu ya. Nabi didatangin si Yahudi tadi, dalam pikirannya terkejut luar biasa. Ya. Tetangga yang lain yang tidak saya isengin belum ada yang jenguk. Orang-orang Yahudi yang lainnya belum ada yang datang. Keluarganya belum ada yang menjenguknya. Ya. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad yang tiap hari diusilin, dijailin, itu justru menjadi orang pertama yang datang untuk menyinggung. Ini bisa jadi pelajaran buat kita, Bapak Ibu. Pokoknya ketika pengurus DKM punya data siapa para jamaah ya yang masuk kategori jamaah, apakah yang aktif atau yang tidak terlalu aktif di masjid. Bila di suatu hari umpamanya 1 hari nggak hadir, 2 hari nggak hadir, 3 hari nggak hadir, umpamanya pantas untuk ditanya kabarnya. Nah, ini salah satu cara Rasul seperti itu aja. Ya, ditanya kabar, bagaimana kondisi. Apalagi zaman sekarang kan mudah, ya, tinggal kirim WA saja umpamanya. Khawatir dalam kondisi sakit, khawatir itu aja. Nah, apa kemudian kata Yahudi tadi, wahai Muhammad, adimuka ya'muruka bihadza. Ini engkau berbuat begini apa perintah agamamu atau bukan? Engkau datang menjenguk orang yang dikhawatirkan sakit, itu perintah agamamu atau bukan? Atau kamu mau sendiri? Atau kamu mau apa bahasa kita? Ngeledekin. Ya udah tahu saya iseng. Oh kamu datang, apa kamu mau begitu? Niatnya.
Apa jawaban Nabi Muhammad? Wahai Mas, apa yang saya lakukan ini mengunjungi Anda, berbuat baik kepada Anda, kepada tetangga, apa yang saya lakukan itu sebagian kecil dari perintah ajaran agama Islam. Kaget Pak. Si orang Yahudi tadi kan karena kaget dengan akhlak mulia yang ditunjukkan baginda Rasul, faqala Yahudi, maka Yahudi berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam gara-gara kotoran unta. Gitu. Jadi kadang-kadang Allah ngasih hidayah itu dengan cara yang seperti itu. Gara-gara iseng, ya, jahil, setiap hari menaruh kotoran unta di depan pintu rumah baginda Rasul, kemudian mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin. Ya. Karenanya ini contoh yang luar biasa dari baginda Rasul itu. Contoh yang luar biasa. Ya. Kenapa disebut contoh yang luar biasa? Karena boleh dikata umpamanya tidak ada orang yang sudah mempraktekkan sedemikian rupa seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, karena itu bagaimana kalau terkait dengan tetangga? Apakah di zaman Rasul ada problem? Ada. Pernah kejadian di zaman Nabi Muhammad itu ada seorang sahabat yasku jaro, ngadu kepada Nabi tentang tetangganya. Nabi itu pusat pengaduan, ya, call center Nabi itu pusat pengaduan. Apa-apa sahabat itu ngadunya kepada Nabi, bukan hanya persoalan ukhrawi. Contoh kayak tentang masalah tetangga, keluarga, itu kepada Nabi. Ya. Suatu kali ada seorang sahabat ngadu kepada Nabi, ini gimana tetangga saya Nabi? Sahabat ceritakan problem. Kata Rasul apa? Idhab fasbir. Sudah Pak ya, sabar aja. Jadi solusi dari Nabi apa? Sabar aja. Udah pulang ke rumah. Beberapa waktu datang lagi. Nabi itu tambah gini. Kata Rasul, udah ya Pak, pulang, sabar aja. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Kata Rasul, sabar aja. Akhirnya yang keempatnya datang lagi ngadu kepada Rasul. Rasul ngasih solusi tawar. Pak, begini Pak, ya, Bapak kalau masih problem dengan tetangga, nanti pulang dari sini Bapak keluarkan barang-barang yang ada di rumah Bapak, taruh di tengah jalan, supaya orang-orang kalau lewat itu nanya, kenapa kok ini barang-barang di luar, kenapa. Nah, dilakukan oleh orang tadi. Betul. Ada orang lewat, kenapa Pak? Saya begini. Jadi tetangganya itu udah nggak bisa diomongin lah, kira-kira begitu ya. Begini. Banyak yang lewat, banyak yang dengar, banyak yang tahu. Akhirnya tetangga itu diomongin sama semua yang lewat. Ya, semua yang lewat ngomongin si tetangga tadi. Sampai kemudian tetangganya risih, dia sadar. Kemudian dia datang kepada yang mengadu kepada Rasul tadi, ya akhi irji ila manzili fa innaka lan tara ma takrahu abada. Wahai saudaraku, tolong sudah jangan ngambek, jangan pundung gitu ya. Mari kita masukkan kembali barang-barang Anda ke dalam rumah.
mulai sekarang saya tidak akan melakukan hal yang mengganggu Anda lagi. Saya tidak akan melakukan hal yang membuat Anda tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah, karena itu maka kemudian urusan beres. Ya, itu sekarang dipakai. Kalau ada problem di tetangga, di-upload ke internet medsos. Akhirnya apa? Dihujat sama netizen sulit se-Indonesia gitu ya. Nah, zaman sekarang seperti itu masalah muslim. Nah, tentu saya kira poin utamanya bukan seperti itu. Kalau di kita barang-barang dikeluarin, kalau ke tetangganya yang menyakiti itu syukurin kehujanan, kan tambah repot kalau di kita ya. Tentu saya kira bukan dalam konteks itu masalah muslim ya. Nah, termasuk hebatnya tetangga itu apa namanya, ini ada cerita ya, Abdullah bin Mubarak ya. Nah, ini ada seorang ulama disebut Ibnul Mubarak. Ini ulama yang komplit ya, tabi'in yang komplit beliau itu. Kenapa disebut komplit? Ya, ahli ilmu fikih, ahli ilmu hadis, ahli tafsir, ahli tasawuf, plus dermawan. Berarti kalau dermawan itu uangnya banyak. Nah, ini luar biasa ini Umar. Ya, kenapa kok bisa begitu? Karena ada cerita dari bapaknya, ada asal-muasalnya. Ya. Jadi dahulu Bapak Ibu ada seorang pemuda namanya Mubarak. Ya, nanti punya anak Abdullah. Nah, Abdullah itu yang nanti akan kita ceritakan terkait dengan tetangga. Tapi sebelum cerita itu kita ingin cerita bapaknya dulu. Namanya Mubarak. Si bapaknya ini Mubarak, seorang pemuda, kerjaannya Bapak Ibu nungguin kebun delima. Nungguin kebun delima. Ya jaga lah. Jaga. Di suatu waktu bos yang punya kebun delima tadi datang sama beberapa kawan. Ya. Mau apa ya? Mau mencicipi lah, mau makan. Maka bosnya tadi ngomong sama pemuda Mubarak, pemuda, tolong ambilkan delima yang matang, yang manis. Ya, jangan sampai ada yang asam, yang kecut. Nah, diambil tuh. Ya, sama Mubarak diambil. Setelah diambil ditaruh di atas meja. Banyak gitu. Nah, ketika dimakan sama bosnya tadi, 1 manis, 2 manis, 3 kecut, asam. Waduh, marah itu bosnya. Pemuda, sini kamu. Baik bos, juragan gitu kan. Kenapa kamu bawa yang kecut ini, yang asam? Kan saya udah bilang minta yang manis delima semua. Oh, ini dibawa yang asam. Kamu apa nggak tahu cara membedakan mana delima yang manis sama yang asam? Nah, setelah digituin, pemuda Mubarak berkata, Pak, mohon maaf, saya itu belum pernah sekalipun nyobain makan delima. Karena saya belum pernah nyobain makan delima, otomatis saya nggak tahu mana yang manis, mana yang kecut. Mendengar kata-kata pemuda Mubarak tadi, bosnya tadi berkata, kamu yang benar kamu. Kan banyak delima di sini, masa kamu belum pernah nyobain? Betul Pak, saya belum pernah nyobain makan delima karena Bapak belum pernah bilang, belum pernah mengizinkan saya untuk makan delima. Belum ada kata-kata kalau mau makan silahkan, enggak. Bahkan yang jatuh pun enggak diambil, enggak dimakan. Saking apanya kira-kira? Saking jujur dan amanah. Kaget si bosnya. Kaget. Tapi untuk memenuhi rasa penasarannya, dia nanya tetangga-tetangga yang ada di situ, benar nggak itu? Jujur nggak anakku? Benar itu, Mubarak itu jujur anakku. Itu.
Sampai kemudian pulang, bosnya singkat cerita nggak lama bosnya datang lagi ke kubur. Ya. Ini misinya berbeda. Ya. Panggil, Mubarak sini. Siap bos. Begini Mubarak, saya itu kan punya anak gadis soleha, pintar, baik. Saya mau mencari jodoh ya, buat anak gadis saya. Menurut kamu kira-kira yang cocok buat anak gadis saya yang seperti apa? Nah, ini Mubarak ini ternyata setelah digali bukan orang sembarangan. Kata dia, Pak, mohon maaf, kalau orang Yahudi mau milih mantu itu pertimbangannya harta. Jadi hartanya banyak nggak? Kalau punya duit banyak, angkut. Kalau orang Arab pertimbangannya tampan, ganteng apa cantik. Nah, kata pemuda Mubarak ya, kalau dalam Islam pertimbangannya agama. Lidini falsafah bisa tinggi agama. Nah, itu karena bapak bos tadi pinter gitu ya, dia apa? Sebenarnya udah punya maksud ya. Sudah kalau begitu katanya, kamu mau nggak jadi menantu saya? Wah, akhirnya jadi diangkat jadi menantunya. Nanti punya seorang anak diantaranya yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ya, karena bapaknya begitu, anaknya jujur. Jadi Abdullah tadi jujur, pandai, pintar, dan dermawan karena tadi mewarisi kebun korma dari bapaknya, dari ibunya, dari kakek. Itu komplit gitu. Ya, kalau ada ulama yang berilmu, ahli, tawadu, pandai, dermawan, hartanya banyak, nah itu komplit sekali, luar biasa. Jarang begitu ya. Nah kalau dulu itu diantaranya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu orang dermawan, hartanya banyak, karena beliau itu saudagar, pedagang pakaian. Ya. Nah ini kita cerita, suatu kali ada seorang tetangga Abdullah bin Mubarak berupa orang Yahudi itu, orang Yahudi ini mau menjual rumah, ditawarkan kepada Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Ya, ditawar-tawarin sama orang juga. Ya. Ada yang nanya, Pak, mau dijual berapa rumahnya? 2000 dinar. Wah, mahal amat Pak. Kan standarnya ini mah 1000 lah, 1000 dinar. Si Yahudi tadi bilang, iya memang rumah kayak gini standarnya 1000 dinar cukup dijual. Tapi kan yang 1000 dinar lagi karena saya bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Gitu. Jadi tetangga itu bisa mengangkat daya jual gitu ya. Akhirnya mendengar hal itu, maka Abdullah bin Mubarak mengundang tetangga Yahudi tadi, ditanya harga rumahnya berapa, apa betul mau dijual. Akhirnya dibayar dengan 2000 dinar. Nah, ini baiknya bertetangga dengan orang yang luar biasa. Saya kira Bapak Ibu demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menunaikan hak pertetanggaan kita semua dengan baik. Karena apa? Karena itu termasuk yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Jadi berkait dengan tetangga ini bukan hal yang sepele. Nanti di akhirat bisa dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan. Kalau tetangganya dia nggak kenal gimana? Nah, Ketemu, jangan kenal,
Jemput tidak gitu. Nah, ini Sekitar tahun tapi tidak tahu. nggak pernah ada ya. Tapi rumahnya ada yang isi? Orangnya ada tapi tidak pernah kelihatan. Ya, gitu. Apa? Ada juga orang yang punya tetangga, tapi tetangganya makhluk halus, karena nggak pernah diisi. Gitu. Ya, tentu kita sama siapapun ya berbuat baik. Ya, dalam konteks tadi tetangga yang tidak pernah ngisi rumahnya karena rumahnya banyak gitu ya, umpamanya di mana mungkin yang di sini bukan alternatif utama untuk ditempati ya, yang penting ya kita berbuat baik gitu, tidak berbuat negatif saja ya. Syukur-syukur tadi bisa umpamanya punya kontaknya, kalau ada apa-apa umpamanya bisa membantu mengabarkan dan lain sebagainya. Itu saya kira termasuk cara bertetangga yang baik gitu ya. Cara bertetangga yang baik. Begitu kayaknya Pak. Iya, saya kira kalau tidak ada lagi ya mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya panjang umur ya, sehat walafiat.